Oke, sebelumnya Ibu buka dulu pertemuan kita hari ini. Ke pulau seberang jangan lupa berlabuh, pergi ke pasar membawa anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan mimpin berdoa. Baik Bu, oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekarang coba Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba anak-anak tengok sebelah kiri dan sebelah kanan kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Lengkap Ibu. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali. Berarti anak-anak Ibu sangat disiplin ya. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau bertanya nih sama Mbak Rizka. Mbak Rizka, kalau berangkat sekolah itu membutuhkan waktu berapa menit ya dari rumah ke sekolah? Saya jalan kaki dari rumah ke sekolah itu cuma 3 menit aja Bu. Wah, berarti deket ya dari rumah. Kalau Mas Budiman gimana? Kalau saya jalan kaki dari rumah ke sekolah itu 5 menit Bu. Oke, berarti cuma selisih 2 menit aja ya anak-anak. Pantesan Ibu sering lihat kalian itu berangkatnya lebih awal dari anak-anak yang lain. Nah anak-anak, dari apa yang sudah Ibu tanyakan ke Mbak Rizka dan Mas Budiman, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Dan pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan juga loh, ada yang masih ingat? Saya Bu, seingat saya itu kita akan belajar tentang pengukuran waktu Bu. Iya, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengetahui alat pengukuran waktu. 2. Peserta didik dapat membaca jam. 3. Peserta didik dapat mengetahui satuan waktu. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi yang pertama, di sini Ibu mau menyampaikan kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, siswa harus masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, siswa harus berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang ketiga, siswa dilarang untuk ramai dan mengganggu teman yang lain saat pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, siswa dilarang untuk makan dan minum ketika pembelajaran berlangsung. Bisa diterima anak-anak? Bisa Bu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang alat pengukuran waktu. Anak-anak ada yang tahu alat pengukuran waktu itu ada apa aja? Yang saya tahu cuma jam aja Bu. Iya, pinter sekali Mbak Rizka. Jadi, alat pengukuran waktu itu ada jam dinding, jam tangan, stopwatch, dan jam pasir. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar jam berikut ya. Ada yang tahu gambar jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Saya belum tahu Bu. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Cara membaca jam. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar jam tersebut ya. Seperti yang kita lihat, gambar jam tersebut memiliki 3 jarum. Yang pertama, jarum pendek warna hitam menunjukkan jam. Yang kedua, jarum panjang warna hitam menunjukkan menit. Dan yang ketiga, jarum merah menunjukkan detik. Oke anak-anak, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Bu. Kan pada gambar jam tersebut angkanya hanya sampai 12 ya Bu. Terus yang saya tahu itu katanya satu hari itu sama dengan 24 jam. Itu bagaimana ya Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Budiman. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau gitu langsung saja Ibu jelaskan ya. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar jam tersebut ya. Selanjutnya, coba anak-anak fokus pada angka yang ada di dalam lingkaran yaitu angka 13 sampai dengan angka 23. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu mau memberitahukan bahwa ketika pukul 12 malam itu disebut juga dengan pukul 00.00.
kemudian dilanjut dengan pukul 01.00 dan seterusnya hingga pukul 12 siang atau disebut juga dengan pukul 12.00. Selanjutnya, ketika pukul 1 siang atau disebut juga dengan pukul 13.00 dan seterusnya sampai pukul 11 malam atau disebut juga dengan pukul 23.00. Kemudian kembali lagi ke pukul 12 malam atau disebut juga dengan pukul 24.00 atau pukul 00.00. Nah, untuk memperjelas penjelasan Ibu, anak-anak bisa menyimak video yang akan Ibu tampilkan berikut ya. Oke, untuk yang jarum merah atau jarum detik, setiap bergeser satu garis, itu disebut dengan 1 detik. Dan untuk 1 kali putaran atau 60 garis, ini disebut dengan 60 detik. Dan 60 detik itu sama dengan 1 menit. Oke, kemudian untuk yang jarum hitam yang panjang atau jarum menit, setiap dia bergeser atau setiap bergeser 1 garis, maka disebut dengan 1 menit. Dan untuk 1 kali putaran atau 60 garis, itu disebut dengan 60 menit. Dan 60 menit ini sama dengan 1 jam. Untuk jarum pendek atau jarum jam, kita hanya menghitung setiap jarum pendek atau jarum jamnya ini bergeser ke garis yang ada angkanya. Jadi contohnya misalkan dari garis 1 ke garis 2, maka itu disebut dengan 1 jam. Dan untuk 1 kali putaran itu ada 12 garis angka, maka itu disebut dengan 12 jam. Dan untuk 2 kali putaran jadi 12 tambah 12 atau sama dengan 24 jam. Atau sama dengan 1 hari. Oke anak-anak, gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, langsung saja Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang satuan waktu. Di sini Ibu mau menyampaikan beberapa satuan waktu, diantaranya yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Sedangkan untuk satuan internasional waktu adalah detik. Oke anak-anak, gimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Nah anak-anak, untuk menambah semangat kalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu gubahan yang berjudul Satuan Waktu. Anak-anak udah tahu kan lagu Gelang Si Paku Gelang? Nah kita nanti nyanyinya pakai nada itu ya. Udah siap anak-anak? Oke, langsung saja kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Senang kalau belajar matematika.
Oke anak-anak, gimana? Semakin semangat dong pastinya. Iya dong, Bu. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke latihan soal ya anak-anak. Nomor 1, ada yang tahu jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Saya, Ibu. Jawabannya pukul 3, Bu. Iya, pintar sekali Mbak Rizka. Jawabannya yaitu pukul 3. Selanjutnya nomor 2, ada yang tahu jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Kok semuanya diam? Coba diingat-ingat sambil memperhatikan gambar jam tersebut ya. Jadi, pada gambar tersebut, jarum pendek berada di antara angka 1 dan 2, kemudian jarum panjang berada tepat di angka 6. Berarti jam tersebut menunjukkan pukul 2 lebih 30 menit atau disebut juga dengan pukul setengah 3. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu 150 menit sama dengan berapa jam? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi anak-anak, 150 menit sama dengan 150 dibagi 60 sama dengan 2,5 jam. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu 30 bulan sama dengan berapa semester? 1 semester sama dengan 6 bulan. Jadi anak-anak, 30 bulan sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5 semester. Gimana anak-anak, sudah paham? Paham, Ibu. Oke, gimana anak-anak perasaannya setelah belajar bersama dengan Ibu? Senang, Bu. Nah, anak-anak masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari bersama tadi? Ingat, Bu, tadi kita bersama-sama belajar tentang alat pengukuran waktu, cara membaca jam, dan satuan waktu, Bu. Iya, betul sekali. Anak-anak Ibu memang hebat. Tetap dipertahankan ya keaktifannya. Nah, anak-anak, untuk tugas rumahnya, coba anak-anak kerjakan halaman 18, ditulis di buku tugas ya, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke anak-anak, sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak.